Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak bisa menyebutkan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian, anak-anak bisa membuat poster bertema melestarikan hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Kelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan merupakan salah satu bagian dari ekosistem lingkungan. Jika salah satu dari hewan ataupun tumbuhan mengalami kepunahan, maka ekosistem pada lingkungan pun juga terganggu. Terus apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan? Di sini kita akan mempelajari 2 cara untuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita menggunakan cara pelestarian dengan in situ dan ex situ. In situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Jadi, pelestarian in situ ini cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan cara melakukannya di tempat atau di habitat asli hewan ataupun tumbuhan tersebut. Bagaimana sih? Nah, ini contohnya. Melestarikan hewan di Taman Nasional. Di sini ada contoh Taman Nasional Gunung Leuser. Kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon. Itu ada gambar badak bercula 1. Berarti di Taman Nasional Ujung Kulon tempat pelestarian hewan badak bercula 1. Kemudian ada Taman Hutan Raya Raden Suryo. Di situ melestarikan macam-macam tumbuhan. Nah, itu tadi adalah pelestarian hewan atau tumbuhan in situ. Ya, sekali lagi, in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Kemudian kita akan membahas ex situ. Kalau tadi in, di dalam atau asli di habitatnya, sekarang ex situ. Ex situ di sini adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Jadi kalau ex itu di luar. Di mana berarti pelestariannya dilakukan? Nah, ini contohnya di kebun binatang. Ya, di kebun raya. Nah, ini adalah contoh tempat pelestarian ex situ. Jadi di situ dibuatkan tempat seakan-akan mirip dengan asli tapi bukan tempat aslinya. Ya. Dan di situ dihuni berbagai macam hewan. Kalau tadi in situ, satu tempat biasanya terkenal dengan lebih banyak dengan hewan yang dilestarikan, seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Di situ lebih konsentrasi ke pelestarian hewan badak bercula 1. Kemudian, bagaimana kita usaha melestarikan hewan dan tumbuhan? Selain in situ dan ex situ, kita dapat menjaga kelestarian dengan berbagai usaha, ya. Salah satunya yang pertama, melakukan penangkaran hewan-hewan langka. Sekarang kan banyak tempat penangkaran buaya, tempat penangkaran penyu. Nah, itu adalah salah satu contoh usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Kemudian, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang. Nah, ini penanaman bibit tumbuhan langka. Jadi dibuat, biasanya ada dinas pertanian itu menanam bibit-bibit tumbuhan langka.
Nanti kalau sudah berhasil, bibitnya dikembangkan, dipindahkan ke tempat aslinya. Kemudian mendirikan tempat perlindungan tumbuhan langka, mendirikan tempat perlindungan hewan langka, cagar alam, kebun binatang, taman nasional. Nah, seperti contoh tadi. Kalau taman nasional termasuk in situ, ya. Kalau kebun binatang tadi termasuk ex situ. Next. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa sih tujuannya melestarikan hewan dan tumbuhan? Kenapa nggak dibiarin aja, Bu? Nah, ini kita akan mempelajari tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Ya, jadi peran hewan dan tumbuhan itu sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sampai anak cucu kita nanti agar bisa merasakan hutan, bisa tahu hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di zaman sekarang ini. Jangan sampai tumbuhan-tumbuhan yang ada sekarang sampai anak cucu kita sudah nggak ada atau sudah langka. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Kalau hewan dan tumbuhannya banyak, beraneka ragam, hutannya jadi lestari, kita tahu banyak jenis hewan, kita tahu banyak jenis tumbuhan, kan juga senang. Terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh hewan, butuh tumbuhan untuk apa? Untuk makan, untuk menyambung hidup. Untuk wisata juga bisa. Hewan untuk wisata di mana? Di kebun binatang. Tumbuhan bisa dijadikan tempat wisata, bisa. Di mana? Di kebun raya. Menciptakan lingkungan yang aman. Kenapa sih pelestarian hewan dan tumbuhan? Apa hubungannya dengan menciptakan lingkungan yang nyaman? Nah, contoh, ketika hutan sudah tumbuhannya sudah diilegal atau ditebangi, maka hewannya di sini nanti kehilangan tempat tinggal. Kalau kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan ini akan masuk ke pemukiman warga atau masyarakat. Nah, lingkungannya jadi nyaman enggak kan? Kita dihantui dengan hewan-hewan buas yang lari dari hutan. Kalau hutannya, tumbuhan dan hewannya seimbang, ekosistemnya bagus, hewan nggak akan lari ke lingkungannya masyarakat. Kemudian dimanfaatkan sebagai tempat hiburan. Nah, tadi sudah dibahas. Ya, itu tadi adalah tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Mengurangi pencemaran udara. Nah, pasti ini ya, tumbuhan. Kalimantan sebagai pemasok oksigen terbesar di dunia. Tapi sekarang sudah mulai banyak ditebangi pohonnya. Nah, jangan sampai, kita harus melestarikan tumbuhan, jangan sampai ditebang terus menerus. Next. Selanjutnya kita akan belajar membuat poster. Ya, tadi kita sudah tahu cara pelestarian hewan dan tumbuhan, terus usaha-usaha apa saja untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, dan tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan pastinya ya. Nah, pertama kita harus tentukan topik. Nah, karena topik kali ini pelestarian hewan dan tumbuhan, jadi kita sudah punya topiknya, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian kita harus membuat kalimat yang menarik dan kalimatnya itu tertarik orang untuk membacanya ya. Nggak boleh kalimat yang panjang-panjang, nggak usah. Kalimatnya sedikit tapi membuat orang tertarik untuk membaca. Nah, itu cara-cara atau kiat-kiat untuk membuat poster. Kemudian kita gunakan gambar, pakai diwarna, gambarnya bagus. Nah, itu nanti akan jadi sebuah poster yang menarik pastinya. Nah, ini ada contoh-contoh poster. Yang pertama itu ada selamatkan mereka untuk masa depan sekarang. Nah, itu ada gambar jerapah, gambar burung, terus gambar Rafflesia arnoldia,
itu mewakili hewan dan tumbuhan agar kita menyelamatkannya, nggak boleh dirusak ataupun diburu. Yang kedua, rhino care. Nah, ini tentang penyelamatan badak ya. Rhino itu badak. Kita disuruh menyelamatkan badak. Kemudian ada itu poster lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, itu ada gambarnya burung yang langka itu. Terus ada orang utan, ada Rafflesia arnoldii, ada jerapah. Nah, itu adalah tumbuhan dan hewan yang mewakili dan perlu kita lestarikan. Nah, itu tadi adalah contoh poster. Nah, di sini tugasnya anak-anak membuat satu poster tentang pelestarian hewan dan lingkungan. Boleh tentang pelestarian hewan saja, boleh tentang pelestarian tumbuhan. Jadi pilih salah satu tumbuhan yang menurut anak-anak itu perlu dilestarikan, nanti digambar, dikasih kalimat yang menarik, gambar yang bagus, diwarnai. Nah, nantilah jadi sebuah poster. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Bu Dini jelaskan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.